Ya, baik Bapak, mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita berdoa. Hanya Engkau Tuhan, pribadi satu-satunya yang bertahta dalam kerajaan surga, yang turun menangkap kami dan memberikan keselamatan dalam kehidupan kami karena anugerah-Mu. Dan bukan hanya Engkau yang sudah mati menebus kami, dan bukan hanya Engkau bangkit. Tapi pada saat ini Tuhan, kami sekali lagi memiliki pengharapan yang teguh di dalam penerangan kami akan mengikut dan juga mengiring Tuhan, bahwa Engkau telah ke surga. Dan inilah menjadi sebuah sukacita kami Tuhan, ketika kami kelak nanti juga bisa bersama-sama dengan Engkau di dalam kehidupan kekal yang Engkau kerjakan. Kiranya Tuhan juga menyapa kami melalui firman Tuhan yang sekali lagi mengatur kami, menguatkan, dan sekali lagi menolong kami dalam kami berjalan kehidupan kami masing-masing di dalam dunia saat ini. Berkati juga khususnya untuk hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, yang ingin dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di depan Tuhan. Jemaat Tuhan yang juga mendengarkan kiranya Tuhan juga berkati. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami sekali berdoa. Amin. Selamat siang Ibu Bapak. Nama Tuhan kita hari ini di dalam ibadah kenaikan Kristus Yesus. Ya, Kristus kita, Tuhan kita, Dia yang terangkat ke surga. Dan sekali lagi ini juga menjadi sebuah sumber sukacita kita, ya. Memang hanya satu-satunya pribadi, Dia yang bertahta dalam kerajaan surga turun, ya, menangkap kita dan melayakkan kita juga menjadi anaknya. Dan bukan hanya itu saja, Dia yang terangkat ke surga. Jadi tema kita, Ibu Bapak, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu dari surga dan kepada surga, atau dari surga kepada surga. Ini yang menolong kita untuk kita juga dapat, ya, perjalanan kehidupan kita kelak bersama-sama di dalam pengharapan yang kekal itu. Kita buka Bapak di dalam Kolose pasal yang ketiga. Surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Karena ayatnya tidak banyak, kita bisa baca ya bersama-sama. Kita pelan-pelan saja. Surat Kolose pasal yang ketiga, ayat 1 hingga ayat yang keempat. Surat Paulus kepada jemaat Kolose pasal 3 ayat 1 hingga ayat keempat, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang ada di kita menyatakan diri gelap, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan-Nya. Sampai sejauh ini bacaan firman Tuhan kali ini, Bapak. Jadi yang menjadi highlight kita pada kali ini yaitu terambil di dalam ayat yang pertama tadi, ya. Karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah, ini poin yang perlu kita cermati pada siang hari ini. Dan yang menjadi kontrasnya adalah bukan mencari perkara yang ada di bawah. Jadi ini yang menolong kita di dalam pemahaman kita, ya, from heaven to heaven, ya. Jadi dari surga kepada surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan buat kita pada awal kali ini, mengapa Kristus Yesus itu perlu, ya, terangkat atau naik ke surga? Ya, dari kita mungkin, ya, sebagaimana kita yang sudah mengikut Tuhan, mungkin jawabannya sesimpel atau sederhana, ya, Dia nanti akan menyediakan tempat bagi kita. Kita langsung, ya, overconfidence gitu, kita harus percaya diri. Iya, memang benar. Janjinya Dia naik ke surga, memang Dia akan menyediakan tempat. Nanti kehidupan kita bersama-sama dengannya dalam sebuah sukacita surgawi. Tapi bukan hanya itu saja, Ibu Bapak, tapi, ya, menolong kita yang hidup sekarang, yang ada di bumi ini atau yang di dunia ini, yang menolong kita supaya kita memahami sebenarnya mengapa sih Tuhan Yesus itu perlu, ya, istilahnya apa, secara manusia repot-repot kali, ya, Ibu Bapak, ya. Terus mengapa sih perlu repot-repot itu? Dia yang bertahta di surga terus turun ke dunia, mati menebus kita, dan Tuhan repot-repot harus naik ke surga. Itu menjadi pertanyaan buat kita, ya. Mungkin saat ini mungkin kita bisa memahami, ya, cukup pelan-pelan. Tapi mungkin bagi para murid atau para rasul saat itu, Bapak,
Tuhan Yesus kenapa sih perlu repot-repot naik ke surga gitu ya? Bahkan dia menampakkan diri aja, muridnya saja yang ikut bersamanya tidak percaya bahwa dia Tuhan Yesus gitu. Jadi ya mengapa perlu ya dikatakan seperti hal seperti ini. Jadi ini penting untuk kita juga dapat dimengerti mengapa ia naik ke surga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan, bahwa sebenarnya ya di dalam sebuah fenomena sekarang akhir-akhir ini itu ada sebuah SBNR ya, jadi spiritual but not religion atau no religious ya. Jadi sesuatu yang berbau dengan sebuah kedekatan atau sebuah orang itu boleh kok ngomong bahwa aku tuh mempunyai kedekatan dengan Allah. Aku tuh punya cara masing-masing ya. Bahasanya seperti itu ya. Aku punya caranya sendiri untuk aku dekat dengan Tuhan gitu ya. Nah kadang ini juga cukup populer gitu ya. Mungkin bagi mereka yang mungkin sudah lama gitu ya tidak ke gereja, atau mereka sudah tidak ya hidup di dalam sebuah fellowship atau persekutuan. Ini caraku, aku mau mendekatkan diri kepada Allah itu gitu ya. Nah, ini ada sebuah fenomena yang disebut dengan SBNR ya, atau spiritual but not religious ya. Tapi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, sebenarnya Alkitab atau pandangan kekristenan memahami kita bahwa Alkitab itu tidak hanya mengajarkan tentang kerohanian ya. Jadi dalam kekristenan atau dalam konsep kebenaran itu bukan berbicara tentang oh iya yang dilakukan itu benar gitu ya. Tapi sekali lagi lebih penting ya daripada hanya sebuah spiritual ya. Ya, orang boleh meditasi ya 3 jam 4 jam gitu ya. Ya, tapi apakah itu spiritual? Iya, itu spiritual. Tapi tidak benar. Dan Alkitab sekali lagi mengajarkan kita bersyukur kita punya pemahaman di dalam Alkitab itu yang mengajarkan tentang relasi yang benar. Allah Tritunggal itu ya, di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi ini cukup ya hati-hati dengan pergulatan dunia saat ini, bukan memahami dengan cara untuk mengenal Tuhan itu seperti ini gitu ya. Alkitab sudah jelas mengajarkan bagaimana tentang doa, bagaimana kita mengambil kehidupan keputusan-keputusan dalam hidup ini. Ataupun kalau Ibu Bapak juga sering aku suka dengan kitab-kitab yang mungkin hikmat, Amsal gitu, sangat ya menolong kita bahwa Alkitab itu mengajarkan bukan hanya tentang ya spiritual tapi benar itu lebih penting ya daripada suatu hal yang ya kelihatannya sebuah religius, suatu hal yang spiritual gitu, tapi ya itu ya luar daripada konteks benar. Bapak Ibu, kita masuk ya di dalam Kolose mengenai tentang surat ini ya. Surat ini memang berfokus kepada catatan, yaitu mengingatkan supaya setiap orang percaya itu hidupnya berfokus kepada Tuhan ya. Ini beberapa ciri-ciri surat penggembalaan ya, kurang lebih ada 13 mungkin ya, daripada catatan surat daripada Rasul Paulus. Dan salah satu hal yang terpenting di dalam jemaat Kolose itu setiap orang itu harus hidupnya itu berfokus dan mengalami pertumbuhan rohani. Nah, ini juga penting ya di dalam penggembalaan, di dalam kehidupan Rasul Paulus ya, jemaat yang Tuhan percayakan. Ya mungkin memang dalam catatan Rasul Paulus juga tidak bisa bersama-sama di dalam pelayanan, beda dengan Roma gitu ya. Dan Rasul Paulus juga tidak bisa berjumpa ya face to face dengan penggembalaan dengan jemaat ini. Konteksnya bahwa kekaisaran Romawi berkuasa ketika Kristenan hadir. Ya. Jemaat Kolose sebagai jemaat Kristen di luar Yerusalem tidak mendapat hak beribadah kepada Allah. Ya, ini konteks yang memang ya sering kita dapati di dalam beberapa surat penggembalaan dan catatan Rasul Paulus. Tapi ya mungkin kalau kita bisa kontekskan ya, Ibu Bapak, rekan-rekan yang terkasih mungkin ya dengar berita-berita akhir-akhir ini gitu ya, yang cukup booming juga di dalam beberapa media siar yang ada. Nah ini juga tantangan bagi juga setiap kita di dalam kita mengikut dan juga ya mengiring Tuhan, bahwa ya ada hal yang memang harus dibayar mahal di dalam kita mengikut dan juga mengiring Tuhan. Dan konteksnya juga sangat ya relevan gitu ya dengan apa yang dialami oleh jemaat daripada Kolose tentang Kristenan hadir pada zaman kekaisaran Romawi. Bapak Ibu, jelas surat Kolose ini ditulis oleh Rasul Paulus ya, saat sedang di dalam penjara di Roma, di mana Kristen di Kolose sebagai besar terdiri dari orang-orang non-Yahudi. Nah ini yang menjadi hal yang baik ya. Paulus ya Rasul yang besar itu, walaupun saya juga heran dengan Bapak ya, masih ada orang yang walaupun di dalam kekristenan sendiri gitu ya, masih ngomong bahwa Rasul Paulus itu bukan termasuk di dalam Rasul yang mungkin ya memang tidak masuk di dalam lingkungan dalam Kristus Yesus ketika 12 Rasul itu iya. Tapi memang impactnya, dampaknya itu benar-benar besar ya.
Jadi dia mengatakan dalam satu catatan yang lain, aku bisa menjadi orang Yahudi, aku bisa menjadi orang yang non Yahudi ya. Itu sesuai dengan parsialnya dia ya, porsinya Rasul Paulus. Dan kita belajar yang luar biasa daripada kehidupan Rasul Paulus. Dan tentu minggu nanti kita akan belajar tentang bagaimana Rasul Paulus ya yang luar biasa itu Tuhan pakai dengan darah. Bapak Ibu, mungkin saya mau jelaskan sedikit ya tentang peristiwa kenaikan Kristus Yesus ya, ibadah kenaikan gitu ya. Mungkin ada hal yang mungkin kita bisa agak koreksi sedikit ya. Istilah yang lebih tepat sebenarnya di dalam Ascension Day itu ibadah kenaikan Kristus Yesus itu sebenarnya bukan ibadah kenaikan Kristus, tapi sebenarnya ibadah Kristus Yesus terangkat ke surga. Nah, ini nanti adalah dasar ayatnya ya, bukan orang Inggris tapi mengkoreksi Anda gitu ya. Tapi nanti kita akan lihat statement pernyataan daripada sebuah catatan di dalam catatan Alkitab ya. Bapak Ibu, kalau istilah kenaikan itu kesannya cukup ambigu ya. Kalau naik ya, kamu naik lantai 2 ke 3, jadi hanya perpindahan sebuah posisi gitu ya. Atau secara parsial ya, jadi cukup ambigu ya. Tapi kalau pengangkatan itu ya jelas ya, konsep pengangkatan itu kan juga jelas di dalam pengajaran Kristen juga kan ya, kelak tiba saatnya nanti hal itu juga akan terjadi. Dan konsep ini yang sebenarnya yang peristiwa Kristus Yesus itu terangkat ke surga sebenarnya istilahnya adalah pengangkatan Yesus ya terangkat ke surga. Di dalam catatan Lukas, Ibu Bapak ataupun dalam kisah Rasul, Ibu Bapak akan menemukan sebuah kalimat ini ya. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga. Ya, jadi Yesus ini bukan yang naik ke surga ya. Apakah Yesus bisa naik ke surga? Iya jelas ya. Tapi ada poin yang lebih mungkin lebih bukan suatu hal yang magic untuk terangkat gitu ya. Lebih dampak gitu ya. Usulnya tentang Kristus itu terangkat ke surga, dan ini juga yang dinyatakan oleh malaikat saat itu kepada para murid ketika Kristus Yesus itu terangkat ke surga. Ada poin yang mungkin kita akan pelajari di poin pertama ini, Bapak ya. Yang pertama adalah pernyataan tersebut akan mengalihkan perhatian. Kalau meresponi Kristus terangkat ke surga, seharusnya terjadi bukan bengong lihat ke atas. Ya. Kalau kita mungkin di dalam event sebuah tahun baru gitu kan kita bengong, wah bagus ya petasannya gitu ya. Waduh, bahkan sampai tebak-tebakannya berapa kali itu gitu ya. Terangkat bengong ya, sebuah hal yang mungkin membuat kita sampai bengong gitu ya. Tapi malaikat itu sebenarnya pada saat itu ya, statementnya dalam pernyataan itu dia mengatakan bahwa kamu mengapa bengong melihat ke atas gitu. Tapi sebenarnya sebaliknya itu lihatlah ke bawah. Yang mengajarkan akan tugas yang harus dikerjakan para murid. Kristus Yesus sudah 3,5 tahun melayani dia mati bangkit. Tapi Tuhan Yesus sudah mau berhenti, para murid itu cuma bengong. Oh ya, kok Tuhan benar-benar kau adalah Tuhan, dan dengan cara yang sama pula kau ngomong bahwa kau akan menjemput kami. Tapi nggak mau berhenti gitu saja. Tapi Yesus mau mengatakan ya kamu harus bukan hanya look up tapi ya look down. Harus melihat ke arah bawah. Dan itu adalah ya tugas kita, tanggung jawab kita sebagai anak-anak yang mengaku. Bapak-Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bahwa konsep naik ke surga itu mengajarkan tentang melihat ke arah yang benar. Poin pertama saat ini yang tadi pernyataan dalam catatan tadi, mengapa engkau bengong lihat ke atas? Tapi harusnya engkau punya look down, lihat ke bawah di dalam bagian. Carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Suatu hal yang paradoks tentu ini. Tapi kita akan belajar bersama-sama mengenai bagian hari ini. Kalau kita kasih memang secara naluriah atau secara jiwa manusia pasti pengennya itu ya kalau ngomong itu naik level gitu ya. Nggak mau orang itu secara naluriah itu ya pengen hidupnya itu terus turun. Apapun itu di dalam segala konteks kehidupan kita ya. Tapi mas secara naluriah, secara manusia itu memang bahwa kita pengen secara status apapun itu harus punya hal yang naik, yang tinggi, yang ke atas. Namun Bapak yang terkasih dalam Tuhan, namun surat Paulus kepada jemaat Kolose itu mengingatkan kita bahwa perpindahan dari bawah ke atas itu daripada kacamata surgawi, bukan daripada perspektif atau sudut pandang ya dunia. Ya mungkin daripada dunia mungkin ingin mengajarkan pada kita ya kamu harus ya grow up, kamu harus naik ke atas. Gitu.
Tapi ada hal yang mungkin perlu kita pelajari tentang peristiwa ibadah Kristus Yesus terangkat ke surga. Kita nggak bingung melihat ke atas, tapi kita lihat ya ke bawah panggilan yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, memang ya sekali lagi di dalam catatan kita dalam Kolose tadi itu, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Itu sebenarnya kata memikirkan itu bukan orang yang merenung gitu ya, bukan memikirkan aduh berapa ya ini nanti berapa gitu ya, hasilnya berapa, itu tidak, tapi meletakkan pikiran pada sesuatu. Jadi bukan hanya memikirkan tentang sebuah, ya kalau boleh dikatakan sebuah devotional gitu, devotion itu enggak. Tapi memikirkan kepada sebuah orientasi pikiran, apa yang dipikirkan, memikirkan kepada suatu apa gitu. Ini kan sebenarnya kan meletakkan kepada arah yang benar. Ya. Dan banyak orang saat ini kan juga ngomong bahwa wah, hal yang sulit dihadapi dalam sebuah penderitaan, dalam sebuah ya mungkin perjalanan kehidupan kita tentang bagaimana kita melawan pikiran kita sendiri gitu ya. Ya memang benar ya Bapak ya. Tapi kita diajar sama-sama bareng ya di dalam konsep yang Rasul Paulus juga luar biasa tuliskan ya kepada jemaat Kolose. Memikirkan itu bukan kepada kita mencari sesuatu memikirkan, tapi orientasi apa yang dipikirkan dan meletakkan kepada hal apa. Dan juga Ibu Bapak, pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Carilah perkara yang di atas ya. Kata mencari juga bukan hanya sekedar mencari sesuatu yang hilang. Tolong carikan kuncinya. Tolong carikan ini, bukan ya. Tapi mencari itu kepada sebuah arah sikap hati, kepada sesuatu ya arah yang benar. Nah ini penting ya untuk kita juga menolong kita mengikut dan juga mengiring Tuhan ya. Banyak hal mungkin Ibu Bapak yang terkasih di dalam kehidupan kita, ada sebuah dalam persimpangan jalan ke arah mana yang kita akan ambil gitu ya. Banyak persimpangan ke depan ya, tapi mari kita mau belajar mengenai konsep ini ya, bukan mencari sesuatu yang hilang, karena sekali lagi yang sudah ada Tuhan sediakan, yaitu ya amin sekali lagi ya, cara Tuhan yang luar biasa menolong kita ya. Tapi mari kita ya mencari dengan meletakkan ya hati kita kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan kita. Jadi Ibu Bapak yang terkasih, ibadah kenaikan Kristus Yesus atau ibadah Yesus terangkat ke surga, panggilan kita itu bukan kepada hal yang naik. Panggilan kita itu adalah turun. Hal yang naik itu Tuhan sudah kerjakan dan itu sudah selesai, dan itu lebih daripada cukup. Panggilan kita adalah turun, dan sekali lagi panggilan kita harus memikirkan kepada suatu arah yang benar. Ya apakah ini mudah? Tentu tidak. Banyak hal mungkin ya, tantangan ke depan akan terjadi. Tapi mari ya, memikirkan kepada arah yang benar, meletakkan, mencari sebuah orientasi, bukan hanya kita memikirkan dengan kemampuan kita. Ya tentang kemampuan kita ya oke gitu ya. Tapi mari kita kepada arah yang benar yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu, di depan itu ada sebuah lukisan yang mungkin Ibu Bapak cukup ya ada yang familiar, ada yang tidak juga. Ini lukisan yang dengan diberikan sebuah judul yaitu Cross on the Mountains ya. Ada P.P. Arkenhim ya, lagu ini gitu ya. Dan ini digambarkan dengan salah satu lukisan yang luar biasa. Kalau Ibu Bapak perhatikan gambar ini ya, maaf ini mungkin nggak terlalu jelas ya di slide. Tapi izinkan saya menjelaskan. Dalam lukisan ini itu sebenarnya ada latar belakang, ada cahaya yang mulai tenggelam. Kalau ya anak-anak muda yang suka, ayo kita pergi, kita mencari senja gitu ya. Kalau kita mencari matahari yang mau terbenam, atau Ibu Bapak yang suka dengan pemandangan yang bagus gitu ya. Tapi kita menggambarkan, kalau catatan lukisan ini menggambarkan cara-cara lama kita ya. Mungkin kita bisa mencari Tuhan, tapi dengan cara-cara yang makin lama akan membuat kita itu capek sendiri. Karena kita ya ini ya, poin teologisnya di dalam lukisan ini bahwa sebenarnya mengenal Tuhan melalui mata yang mengarah kepada salib. Mungkin di dalam lukisan ini ya bagus orang yang suka dengan konsep tentang suatu hal yang mulai redup gitu ya. Tapi kita lihat ketika kita mengarahkan pandangan kita arah yang benar, Kristus Yesus itu yang bukan mati tapi dia bangkit dan naik ke surga. Itu pengharapan yang luar biasa dalam kehidupan kita ya, Bapak. Kita punya Tuhan yang hebat ya. Sekali lagi ya, jangan khawatirkan
ya perkara di dunia perlu kita pikirkan, ya pekerjaan anak-anak kita apapun ya. Tapi mari kita pandang kepada arah yang benar. Kristus Yesus sudah menyelesaikan suatu hal yang naik ke atas, dan kita harusnya look down ke bawah dengan tanggung jawab kita. Jadi dua perkara yang benar, Kolose 3:2, perkara yang di atas adalah perkara yang mendatangkan kemuliaan surgawi. Ya, mungkin ibu bapak juga punya mungkin statement atau pernyataan, ya aku merasakan sebuah sukacita surgawi gitu. Wah, jangan dulu gitu. Nanti gitu, waktunya nanti kalau sukacita surgawi sekarang ya. Kita menikmati sebuah sukacita ya, damai sejahtera ya, dengan sebuah persekutuan atau fellowship kita ya. Jadi orang percaya itu sekali lagi tidak mengejar kemuliaan dunia. Ini sebuah distraksi kita gitu ya. Pas tentu enak mengejar kemuliaan dunia, famous, ketenaran atau apapun itu, suatu hal yang mungkin sangat mengglorify diri kita ya, memuliakan diri kita ya. Tapi ya mari kita belajar bahwa kita dipanggil bukan untuk melihat ke atas, itu penting, tapi kita harus belajar tentang lihat ke bawah Kristus yang sudah menemukan kita. Bapak Ibu, arah yang benar, hal ini tidak berarti bahwa orang percaya itu harus mengabaikan hal-hal yang ada di dunia seperti keluarga dan pekerjaan, melainkan orang percaya itu harus lebih memperhatikan perkara rohani. Tadi seperti tadi ya, bilang saya menjelaskan tentang SPNR ya, spiritual atau religion atau not religious ya. Orang kelihatannya religius dan dia bisa meditasi gitu, menenangkan pikiran, meditasi 2-3 jam bahkan lebih. Ya, tapi ya pada saat tertentu dan pada saat yang sama dia tidak memandang kepada arah yang benar, ya. Itu cukup berbahaya. Dan ini adalah sebuah spiritual yang diajarkan dunia saat ini gitu ya. Kita bisa, kita mampu ya. Terus sekali lagi ya, izinkan saya ya, kita belajar bersama. Ya, tanpa Tuhan kita nanti ya, nggak ada, nggak berarti. Jadi kita mari mendekatkan diri kepada Tuhan dengan arah yang benar. Bapak Ibu, hidup dalam Kristus dengan sebuah perspektif surga, itu seluruh hidup kita tidak lagi dikuasai oleh kehendak yang terpusat pada diri sendiri, tapi diarahkan di dalam kehendak dan rencana Allah yang sempurna. Langsung menohok ya, saya mengetik pernyataan ini sebenarnya statement seseorang yang tapi saya kutip hal ini. Ya, langsung menohok ketika saya menyiapkan bagian ini, apalagi saya kasih warna kuningnya, perspektif surga itu maksudnya apa, belum pernah kita kehidupan surga. Tapi ya mari kita belajar bahwa yaitu pengharapan kita pribadi satu-satunya yang sekali lagi dari surga dan kembali kepada surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan atau jemaat yang terkasih, yang kedua yang bisa kita pelajari mengenai poin ini tentang ibadah kenaikan Kristus Yesus adalah kita bisa dan juga belajar tentang menghayati yang tidak kelihatan. Ya, ini jangan anggap sebuah suatu hal yang mungkin mistik gitu ya, enggak. Tapi kita perlu Ibu Bapak menghayati sesuatu ya, seperti perjalanan tangannya para murid dan para rasul ya, ketika dia ditinggalkan Kristus yang naik ke surga, dia mungkin menghayati suatu hal yang nggak kelihatan, nggak bersama-sama guru yang 3,5 tahun bersama-sama dengan dia. Ada yang mungkin dalam perjalanan kehidupannya, Tuhan aku mau mati, masa Tuhan nggak mau bangun untuk menyelamatkan aku gitu ya. Tapi tidak, para rasul yang sehabis dia peristiwa kenaikan Kristus Yesus ke surga itu, dia menghayati sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi dia punya sebuah power gitu ya. Ya, intinya seperti itu, tapi kita mau belajar lebih dalam. Kolose 3:3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di hadapan Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ada hal yang mungkin kita bisa pertanyakan ya, apa maksudnya hidup tersembunyi bersama dengan Kristus? Ya, yang mungkin ini kita harus mengenal tentang perspektif Rasul Paulus ya, menulis bagian ini. Kalau kita mau pakai atau pinjam tentang perspektif Matius, ya nggak akan nyampe ya. Matius ngomong bahwa kamu adalah garam dan terang dunia ya. Kamu harus keluar dan kelihatan gitu ya. Tapi kalau Paulus, mengapa Paulus ngomong di dalam jemaat Kolose ya? Kita makanya perlu belajar tentang konteks tadi ya. Hidup dalam tengah-tengah Kaisar Romawi dan dia hidup di luar Yerusalem dan dia bukan orang-orang Yahudi. Dan ini menjadi penghiburan, penggembalaan daripada Rasul Paulus. Sehingga dia mengatakan bahwa dalam catatan yang lain, hidupku bukan aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ini kan sebenarnya sebuah ketersembunyian. Ya, sebuah ketersembunyian di dalam Kristus ya. Di dalam Tuhan, hidup di dalam Tuhan gitu ya.
Jadi bukan kepada diri kita, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya. Tapi tersembunyi kita sudah mati, tidak boleh lagi memiliki diri sendiri. So kita telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Nah, yang menjadi tantangan kita itu Bapak di dalam sosial kita, di dalam lingkungan sosial kita saat ini adalah sebagaimana orang-orang yang postmodernism, orang-orang kosmo yang bisa dikatakan seperti itu hanya melihat dunia yang kelihatan dan tidak ada perspektif dunia yang tidak kelihatan. Ya, tadi kan Paulus mengatakan bahwa carilah perkara yang di atas. Di atas mana kita lihat apa ya? Cuma langit-langit gitu ya. Tapi enggak ya. Kalau catatan di dalam sosial ini orang kosmo kan mengatakan ya kalau mencari yang kelihatan itu harus real, harus nyata, harus berbentuk visual, harus berbentuk fisik di depan kita ya. Ya ini menjadi sebuah paradoks gitu ya. Rasul Paulus mengatakan maka carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk sebelah kanan Allah. Ya. Sangat berlawanan dengan semangat atau spirit zaman kita gitu ya. Suatu hal ya harus realita gitu. Nggak realita itu nggak bisa. Ngapain ngomong tentang hal-hal yang tidak real, ya nggak real, nggak nyata gitu ya. Ini kan orang-orang sebenarnya orang-orang yang berkembang dengan sebuah ya filsuf yang cukup terkenal yaitu ya Plato ya, Platonisme atau orang-orang yang Platonis gitu ya. Dia ngomong bahwa tentang sebuah dunia ide, suatu yang realita yang nyata itu sebenarnya sebuah gagasan awal-awal mula-mula yang terbayang yang sebenarnya belum real dan itu nyata dalam sebuah realita. Makanya para orang Platonis kan mungkin juga hidupnya juga ya cukup melahirkan beberapa pengajaran-pengajaran tentang stoicism atau apapun itu yang mungkin bisa hidup bisa tenang gitu ya. Kan ada orang saya ngomong satu kali ada percakapan yang unik gitu Bapak ya. Dan sebuah perjalanan saya ketika naik bus itu dia ngomong bahwa ya Mas bisa lihat ya ini orang-orang lagi sibuk jualan di bus itu kan di bus di sana itu kan kalau bus terus di dalam itu ada asongan-asongan pedagang-pedagang ya gitu ya. Jadi saya ngomong aku tuh bisa tenang gitu. Waduh maksudnya gimana? jangan membuat saya itu malah jadi takutnya dia memutuskan dirinya di saat itu di sebelah saya gitu. Dia ngomong walaupun di sini kacau ya di bus ini ya, tapi saya itu bisa merasakan sebuah ketenangan. Gitu. Jadi kan dia kan menangkap sebuah ide ketenangan yang dia wujudkan dengan sebuah realita. Padahal dalam realita itu tidak. Ya, itu memang benar-benar chaos gitu ya. Tapi dia mengatakan ada suatu hal yang benar-benar membuat aku tenang. Bagaimanapun memang benar Ibu Bapak Plato dengan para ya filsuf-filsuf pemahaman yang lain itu memang mengajarkan tentang sebuah dunia ide yang tidak kelihatan. Namun yang menjadi masalah dia tidak pernah naik kepada dunia yang tidak kelihatan itu. Ya. Kalau istilahnya secara profesi Kristenan itu adalah ke surga. Hanya satu-satunya pribadi yang bernama Yesus yang tak pernah naik ke dunia yang tidak kelihatan, yang pernah naik ke dunia yang tidak kelihatan itu, yaitu surga itu. Ya. Mungkin orang bisa membanggakan bahwa aku adalah orang Platonis gitu ya. Aku bisa tenang dimanapun ketika suatu hal yang chaos di depanku gitu ya. Tapi enggak juga ya. Karena Plato pun juga merasakan bahwa ya dunia itu ya penuh dengan sebuah suatu hal yang abstrak yang harus direalitakan saat itu juga. Tapi satu-satunya pribadi yang dia pernah naik kepada dunia yang tidak pernah real itu, yang nanti kita akan realisasikan dalam hidup kita, yaitu pribadi Kristus Yesus. Dia yang berinkarnasi di dalam diri kita ya. Menjadi catatan terakhir ya Bapak, sebab kami tidak pernah memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya. Maka mengapa sih Bapak kalau kita bercakap ya dengan orang-orang Kristen itu punya pengharapan, kamu dulu ya dalam kehidupanmu benar-benar naik turun ya, ups and down gitu ya. Tapi kenapa kamu tuh punya pengharapan yang teguh ya karena ini ya. Mungkin ya ayat kekuatan ya penghibur. Tidak fokus kepada suatu hal yang kelihatan dan dia fokus kepada hal yang tak kelihatan. Ya. Mari kita belajar menghayati yang tak kelihatan dan memfokuskan diri apa yang tidak kelihatan. Ini bukan suatu hal yang halu Bapak ya. Tapi sekali lagi ini suatu hal yang benar-benar menolong kita ya. Pengharapan kita. Mari kita belajar menghayati yang kelihatan dan memfokuskan diri kepada apa yang tidak kelihatan. Proses dari surga kepada surga itu menghayati yang tidak kelihatan. Perkara-perkara dunia yang akan mengalami perubahan, namun perkara yang di surga itu tidak akan mengalami perubahan
sebab firman-Nya iya dan amin. Ya, sekali lagi Bapak, Alkitab itu sudah cukup gitu ya. Ini iya dan amin, nggak akan berubah, firman itu nggak akan berubah. Demikian juga kita mengenal di dalam Alkitab itu Allah yang kasih, Allah yang bermurah, Allah yang berbelas kasih dalam kehidupan kita. Yang kita juga percaya gitu ya, Allah yang nggak pernah berubah itu ya menolong kita ya, dalam kehidupan kita ya. Yang terakhir Bapak, menghayati yang tidak kelihatan. Setiap orang percaya itu haruslah berfokus kepada kebenaran bahwa Allah itu berdaulat atas seluruh kehidupan manusia. Ya, pengajaran kita sebagai orang-orang yang jemaat GKT Trinity ya, sebenarnya kita orang reform yang sekali lagi menolong kita memahami tentang Allah berdaulat. Ya, demikian juga di dalam kehidupan setiap kita ya, from heaven to heaven. Mari kita berdoa. Bapak sekali lagi terima kasih oleh karena kemurahan-Mu, Tuhan menolong kami, menyapa kami, ampuni kami terkadang kami sekali dalam berjalan kehidupan kami terdistraksi dengan suatu hal yang mungkin kelihatan dan kami percaya itu semu, tapi kami secara lahiriah, secara manusia kami selalu mengejar hal itu. Ampuni kami Tuhan, kami sekali lagi mau menolong, mau belajar menghayati sesuatu yang tidak kelihatan itu, memakai kepada mata rohani kami, tentang perspektif kami dan ke dalam kerajaan surga dalam kehidupan kami menuju ke arah yang benar. Banyak hal mungkin ke depan sekali lagi yang perlu kami ambil keputusan suatu hal, tapi kami percaya dalam kehidupan kami Engkau yang memimpin kami, kami menuntut Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Berikan ini kepada jemaat kami, biar Tuhan juga menolong khusus untuk jemaat GKT. Terima kasih Tuhan, doakan dalam Putra-Mu dan Kudus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak pemuda remaja. Waktu dan tempat silakan.